Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa air bah menurut pandangan sains dan Al-Quran. Sains dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan. Walau bagaimanapun, Al-Quran bukanlah sebuah buku sains, tetapi adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengajak manusia supaya berpikir, mengkaji, dan meneliti setiap ciptaannya. Pemikiran sains Islam secara spesifiknya mengkaji hakikat kebenaran ilmu sains secara ilmiah berdasarkan petunjuk Al-Quran. Sains adalah salah satu sudut yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran yang paling utama adalah relasinya dengan sains. Relasi tersebut dapat ditemukan pada isyarat-isyarat ilmiah yang tersebar dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya. Salah satu kejadian alam yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah terjadinya air bah pada masa Nabi Nuh alaihissalam, yang dijelaskan dalam surat Al-Qamar pada ayat 11 dan 12 dengan bunyi ayat, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ, yang artinya, lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air, bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari surat Al-Qamar ayat 11 dan 12, terdapat penafsiran menurut Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia mengenai kedua ayat tersebut, yaitu kami mengabulkan doa Nabi Nuh, kami membuka pintu-pintu langit dengan air hujan lebat, kami membelah bumi yang memancarkan mata air yang deras, dan air langit bertemu dengan air bumi, sehingga membinasakan mereka yang sudah Allah tetapkan bagi mereka sebagai balasan atas kesyirikan mereka. Kedua ayat tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal karena kekufuran kaum Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kekufuran tersebut, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah sehingga Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal untuk menyelamatkan diri dari kaumnya yang beriman dari bencana banjir dahsyat tersebut. Dan setelah Nabi Nuh selesai membuat kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan yang sangat deras yang diturunkan dari langit dan air yang dipancarkan dari bumi. Dan kemudian terjadilah banjir yang besar sebagaimana yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan hujan tersebut tanpa disertai awan karena pada saat itu mereka sedang berada di musim kemarau. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman saat kapal mereka berlabuh di atas Bukit Judi, di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Jazirah Ibnu Umar. Saat ini tempat tersebut merupakan bagian timur Turki atau Gunung Arafat. Penumpang kapal pun keluar dan menetap di sana untuk pertama kalinya. Ayat ini menguraikan mengenai peristiwa air bah pada masa Nabi Nuh. Akan tetapi, apabila penggalan kata-kata pertama dalam kalimat di atas dan dikaitkan dengan pernyataan dalam ayat sebelumnya, maka keduanya akan memperlihatkan siklus air. Penggalan mengenai siklus air ini menjelaskan tentang turunnya air hujan dan bumi mengeluarkannya lagi dalam bentuk mata air. Akhirnya air turun dari langit dengan sangat deras, dan dari bumi pun keluar dengan banyaknya. Kaitan surat Al-Qamar ayat 11 dan 12 dengan sains, yaitu banjir disebabkan oleh turunnya hujan dan meluapnya air dari dalam bumi sehingga menyebabkan banjir yang sangat besar atau biasa disebut dengan air bah. Air bah ini adalah luapan air yang ditimbulkan Allah pada zaman Nabi Nuh untuk memusnahkan segala-galanya dari muka bumi. Air bah bersifat sangat berbahaya seperti halnya bencana-bencana alam lainnya. Dalam pandangan sains, peristiwa munculnya air dari dalam tanah pada peristiwa air bah dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu karena terjadi pada zaman Pleistosen akhir. Pada zaman ini, banyak gletser mencair akibat pemanasan global atau perubahan iklim sehingga permukaan air laut menaik.
Teori ini didukung kondisi bahwa peristiwa air bah terjadi pada musim kemarau. Kemudian terdapat kemungkinan yang kedua. Kemungkinan ini dijelaskan menurut Henry Halley, peristiwa air bah ini terjadi di tanah genting Eufrat, dan di sekelilingnya terdapat laut-laut dan teluk seperti Laut Hitam, Kaspia, dan Teluk Persia yang dihubungkan oleh dua sungai. Wilayah tersebut juga merupakan daerah tepi lempeng yang menunjukkan konvergen dan divergen sehingga strip faulting yang mendukung aktivitas tektonik seperti gempa dan pergeseran permukaan. Yang mendukung teori ini yaitu karena kondisi wilayah tersebut juga merupakan kota di atas endapan yang mudah mengalami likuifaksi atau munculnya air dari dalam tanah serta tanah menjadi cair akibat gempa. Serta laut di sekeliling tanah genting akan meluap ke permukaan seperti tsunami. Namun jika dijelaskan menurut sains secara umum, munculnya mata air ialah kondisi air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah. Mata air terjadi karena air di permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah mengalir melalui celah dalam tanah hingga sampai gua. Air tersebut akan menyembur dalam bentuk mata air yang terjadi karena permukaan air tanah berada di elevasi lebih tinggi. Tafsir surat Al-Qamar ayat 11 dan 12 yang mengisahkan tentang fenomena air bah pada masa Nabi Nuh ini berkaitan dengan surat An-Nur pada ayat 43 tentang pembentukan hujan dan bagaimana berperan awan yang berbunyi. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. Makna dari surat An-Nur ayat 43 yaitu, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya awan. Allah juga menurunkan butiran-butiran es bermula dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan sehingga gunung-gunung, maka ditimpakannya kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya kilauan kilat yang hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Jika dikaitkan mengkaji sains, secara umum penyebab utama banjir adalah curah hujan tinggi atau karena air laut yang pasang. Penyebab lainnya bisa karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut atau letak wilayah dengan pengaliran air keluar yang sempit. Selain itu, penyebab banjir juga sering dikarenakan ulah manusia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa benar adanya kalau turunnya air hujan yang sangat deras serta meluapnya air-air yang ada di bumi bisa menjadi penyebab terjadinya banjir. Apa yang telah dikisahkan dalam Al-Quran sudah sepatutnya kita percayai dan sekaligus kita renungkan bahwa Allah pasti akan memberi siksaan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Itulah penjelasan peristiwa air bah menurut pandangan sains dan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.